Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin, NIM 18130311020. Pada hari ini saya akan membacakan tes awal uji protein secara kualitatif. Yang pertama, nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang protein? Protein berasal dari kata protos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti paling utama. Makna dari paling utama yaitu karena protein merupakan bagian paling penting dalam kehidupan. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer-monomer asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida dan memiliki berat molekul tinggi. Protein dapat tersusun dari 2 asam amino yang biasa disebut dengan dipeptida, 3 asam amino biasanya disebut dengan tripeptida, 2-20 asam amino disebut oligopeptida, dan banyak asam amino disebut polipeptida. Nomor 2, jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi karena protein tersusun atas monomer-monomer asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida, yang mana penambahan monomer asam amino terus-menerus menghasilkan rantai panjang yang disebut oligopeptida dan polipeptida. Sehingga semakin panjang rantai yang dibentuk, maka makin tinggi pula berat molekulnya. Nomor 3, ditinjau dari strukturnya, protein terbagi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. 4 jenis struktur protein yaitu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Yang pertama yaitu struktur primer, ini adalah gambarnya. Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan asam amino yang tersusun secara linier dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus alfa amino dengan gugus alfa karboksil. Struktur primer disebabkan oleh ikatan kovalen atau peptida yang dibuat selama proses biosintesis protein atau disebut dengan proses translasi. Selanjutnya yaitu struktur sekunder protein adalah kombinasi antara struktur primer yang linier distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dengan gugus NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Struktur ini memiliki segmen-segmen dalam polipeptida yang terlilit atau terlipat secara berulang. Pada struktur sekunder ini biasanya terdapat dalam struktur alpha helix seperti ini dan beta sheet seperti ini. Selanjutnya itu struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah lipatan secara keseluruhan dari rantai polipeptida sehingga membentuk struktur 3 dimensi. Struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam dari struktur sekunder. Struktur tersier dari suatu protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder yang terdiri atas pemutarbalikan dan pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping, yaitu gugus R, berbagai asam amino. Ini adalah gambar untuk struktur tersier. Selanjutnya yaitu struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Baik, selanjutnya yaitu nomor 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Fungsi protein bagi kesehatan manusia yaitu membentuk jaringan dalam proses pertumbuhan, memelihara dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi sebagai sumber energi, pembentukan hormon dan enzim sebagai alat transportasi, dan penyimpanan molekul tubuh. Nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Logam berat melepaskan elektron, kemudian menjadi kation. Kation logam berat akan menyerang anion dari protein sehingga protein mengendap. Sedangkan pada garam, kation dan anion langsung menyerang masing-masing gugus karboksilat dan amina sehingga protein mengendap. Pada larutan protein yang diendapkan dengan garam terjadi peristiwa salting out. Ion-ion dari garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air.
Kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, menyebabkan molekul-molekul protein akan mengendap. Sedangkan pengendapan dengan logam terjadi karena ion-ion logam berat yang bereaksi dengan protein membentuk garam proteinat yang tidak larut dalam air. Dasar dari reaksi pengendapan oleh logam berat adalah penetralan muatan, yaitu terbentuk garam. Nomor 6. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Proses dialisis dilakukan ketika dalam suatu protein terdapat molekul kecil, seperti garam, dan ketika ingin melakukan pemurnian protein. Proses pemurnian protein dengan teknik dialisis merupakan pemisahan protein dari molekul-molekul kecil dengan menggunakan membran semi-permeabel seperti selofan. Nomor 7. Jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Prinsip pada uji Biuret dalam percobaan kualitatif larutan protein adalah ion Cu2 positif akan bereaksi dengan ikatan peptida dalam suasana basa. Indikator uji positif pada uji Biuret adalah ketika ion Cu2 positif yang bereaksi dengan ikatan peptida menghasilkan senyawa kompleks berwarna ungu. Nomor 8. Pengendapan dengan garam. Ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Perbedaan kedua konsep di atas yaitu pada salting in terjadi saat konsentrasi garam pas. Ion garam yang dihasilkan akan melindungi molekul-molekul protein dan mencegah bersatunya molekul-molekul protein sehingga protein tetap larut. Sedangkan konsep salting out terjadi saat konsentrasi garam tinggi. Ion yang dihasilkan akan meningkatkan muatan listrik di sekitar protein yang mengakibatkan tertariknya mantel air dari koloid protein, sehingga interaksi hidrofobik di antara sesama molekul protein menurunkan kelarutan protein, dan protein mengendap. Nomor 9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan amonium sulfat? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan natrium sulfat? Penambahan amonium sulfat dalam larutan protein akan menyebabkan pengendapan protein, yang mana kemampuan ion-ion garam amonium sulfat terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, sehingga molekul-molekul protein mengendap. Sedangkan penambahan larutan natrium sulfat pada protein juga akan mengendapkan protein. Dalam larutan natrium sulfat terdapat ion Na positif yang memiliki keelektropositifan lebih tinggi dibanding ion amonium. Sehingga, jika ditambahkan larutan natrium sulfat, maka protein akan lebih kuat diikat. Nomor 10. Uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar, kemudian dipanaskan dalam penanas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Perbedaan koagulasi dengan pengendapan adalah pada koagulasi, proses penggumpalan partikel koloid karena penambahan bahan kimia sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan karena adanya gaya gravitasi. Koagulasi ada yang reversible, dapat larut kembali, ada juga yang irreversible, tidak dapat larut kembali. Pada pengendapan, yaitu reaksi pembentukan padatan dalam larutan selama reaksi kimia yang terjadi karena adanya difusi. Pada pengendapan padatan yang terbentuk tidak dapat larut kembali. Nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendap alkohol. Larutan protein dapat mengendap dengan alkohol karena alkohol merupakan pelarut organik yang dapat menurunkan kelarutan protein, yang mana kelarutan suatu protein tergantung dari kedudukan dan distribusi dari gugus hidrofil polar dan hidrofob polar pada molekul. Nomor 12. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pengendapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari adalah pada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, Cooper T, yang dapat menghambat pergerakan sperma ke tuba falopi dan mencegah terjadinya pembuahan. Nomor 13. Jelaskan contoh aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi pengendapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada pembuatan tahu. Nomor 14. Apakah jenis pengendapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Pada proses pembuatan tahu lombok digunakan jenis pengendapan dengan garam, yaitu menggunakan batu lombok atau karang yang mengandung kalsium karbonat. Yang terakhir nomor 15. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengendapan albumin dengan variasi suhu
pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Simak artikelnya di file berikut. Jawabannya, kemurnian albumin dan albumin yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, diantaranya adalah temperatur, pH, dan konsentrasi etanol. Pada penelitian ini dilakukan proses optimasi menggunakan metode simplex lattice design agar diperoleh komposisi variasi parameter yang optimal dari 7 komposisi variasi parameter untuk mendapatkan albumin dengan kadar yang cukup tinggi. Kemudian albumin dipisahkan dengan dasar metode fraksinasi etanol melalui perbedaan kelarutan protein dalam plasma. Terima kasih, itu saja yang dapat disampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.